Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Bu. Terima kasih. Malam, Bu. Ya. Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat dan semangat untuk belajar di malam hari ini. Selamatnya karena Bapak Ibu hanya tinggal satu langkah untuk yang piloting 2, untuk Bapak Ibu piloting 3, selamat juga karena Bapak Ibu apakah sudah bisa mendaftar UKPPG? Yang piloting Belum, Bu. belum nggih. Jadi modulnya sudah terselesaikan semua tapi nggih Bu? Sudah, Bu. Sudah nggih. Modulnya di piloting 3 sudah terselesaikan semua, tinggal menunggu jadwal untuk mendaftar dan melakukan uji kinerja dan UKP PPG. Bapak Ibu, untuk malam hari ini akan kita awali pembahasan soal studi kasus terlebih dahulu. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ikhtiarkan bersama ini dapat terwujud dengan lancar, dengan mudah, dan dalam mempelajari materi juga kita diberikan kemudahan. Berdoa terlebih dahulu. Aku gak ngerti ya. Ora ngerti ya, aku emang ayah nang kono. Berdoa selesai. Nggih, Bapak Ibu. Malam ini kita sebelum membahas soal-soal, kita fokus pada penilaian studi kasus dan modul ajar maupun video yang akan Bapak Ibu unggah untuk Bapak Ibu yang piloting 3. Untuk Bapak Ibu yang piloting 2, dilihat kemarin yang di-upload sudah seperti rubrik ini atau belum. Nanti kita sebentar kita analisis bersama. Sekarang ini akan saya share rubrik studi kasus terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah terlihat. Ya, 2 dan 3 harus memperhatikan ini agar laporan studi kasusnya memperoleh nilai maksimal dan Bapak Ibu juga dapat memenuhi kriteria tugas studi kasus yang baik oleh dosen penguji maupun guru pamong. Saya akan menjelaskan kriteria instrumen penilaian rubrik untuk penilaian studi kasus. Jadi di sini Bapak Ibu tim penilai disuruh menilai studi kasus Bapak Ibu menggunakan instrumen seperti yang disampaikan ini. Jadi yang pertama, kemarin ada 4 hal yang kita perhatikan untuk menjawab atau menguraikan soal-soal studi kasus. Yang pertama adalah apa permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Untuk menguraikannya, Bapak Ibu harus sesuaikan dengan rubrik penilaian dari dosen penguji maupun guru pamong. Di poin 1, diharapkan nanti mahasiswa PPG dapat mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang dan sistematis. Secara mendetail dan sistematis itu seperti apa? Secara runtut, secara nyata, konkret. Lalu deskripsinya, deskripsi masalah atau kasus nyata yang pernah dialami yang disusun secara komprehensif dengan menguraikan realita yang terjadi serta menguraikan kondisi idealnya untuk memahami dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Seperti yang sudah saya
jelaskan kemarin bahwa Bapak Ibu harus menjelaskan permasalahan itu secara jelas. Permasalahan itu dapat diukur, dilihat oleh pembaca, sehingga Bapak Ibu penguji itu dapat memahami, membayangkan, oh berarti yang terjadi di sekolah Bapak Ibu mahasiswa itu seperti ini. Lalu kriteria penilaiannya, jika Bapak Ibu mendapatkan skor 1 atau 2 dengan kriteria tidak baik, maka studi kasus yang Bapak Ibu buat itu 1, tidak memuat uraian kondisi yang diharapkan atau seharusnya. Misalnya, kondisi yang diharapkan adalah permasalahan-permasalahan itu terjadi atau Bapak Ibu alami dalam proses pembelajaran sehari-hari. Tetapi kenyataannya, studi kasus yang Bapak Ibu jelaskan, yang Bapak Ibu uraikan, itu tidak berhubungan dengan proses pembelajaran atau tidak berhubungan dengan peserta didik. Tetapi permasalahan ini mungkin Bapak Ibu uraikan itu berkaitan dengan masalah Bapak Ibu sendiri. Mungkin ketika Bapak Ibu mengikuti PPG atau permasalahan yang Bapak Ibu alami di sekolahan seperti itu. Jadi kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan apa? Permasalahan ini berkaitan dengan anak, dengan peserta didik. Yang kedua, kondisi yang terjadi tidak memuat uraian kondisi yang terjadi. Jadi di sini itu tidak dijelaskan kondisinya apa. Misalnya kemarin yang sudah saya beri contoh, Bapak Ibu tidak menjelaskan kalau hasil belajarnya rendah. Hasil belajarnya rendah itu harus dijelaskan. Misalnya dari berapa jumlah siswa Bapak Ibu di kelas, misalnya 16. Yang tuntas belajar berapa, yang tidak tuntas belajar berapa. Itu kaitannya dengan hasil belajar. Lalu yang memiliki pemahaman cukup, sedang, mahir, Bapak Ibu jelaskan, Bapak Ibu uraikan secara detail. Karena ini masuk dalam proses penilaian. Yang ketiga adalah gap. Jadi adanya kesenjangan dari yang terjadi saat ini dengan data-data pendukung sebelumnya. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu menjelaskan motivasi belajarnya rendah, tetapi Bapak Ibu menguraikan, motivasi rendah itu dikarenakan karena tidak ada dukungan data yang jelas dari data sebelumnya. Hanya menguraikan motivasinya rendah karena anak tidak tertarik dengan pembelajaran seperti itu. Seharusnya Bapak Ibu juga memberikan penjelasan secara detail yang konkret, yang terukur. Hasil belajarnya rendah sudah dijelaskan tadi, yang memengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga motivasi belajarnya juga rendah. Jadi motivasi belajar di sini juga diuraikan, terlihat di antara 16 siswa di sekolah, misalnya 10 anak tidak aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau diam sendiri pasif, sedangkan 6 lainnya sudah terlibat aktif. Putri. Ya, Bu. Saya kan paling yang mengalami kesulitan kan saya, Bu, saat ini. Yeah. Misalkan saya minta tolong itu muridnya jangan 16, 18 biar saya agak sedikit tidak mumet, Bu. Jangan deh. Aduh. Ya, 18 muridnya. Murid saya saja misalkan, iya. Ya, 18 ini muridnya Bu Susi. Bu Susi ingin menguraikan masalah yang terjadi itu apa, Ibu? Masalah yang Ibu alami. Misalkan gini, saya ingin mengangkat murid saya itu dalam pembelajaran IPAS, yaitu pada bagian-bagian tumbuhan, Bu. Tapi saya tuh masih bingung berapa anak yang ini itu, Bu. Saat ini kayak tidak bisa mikir gitu. Oh, nggih. Nggih, Bu Susi. Nggih.
Oke, jadi ini kita topiknya seperti yang disampaikan Bu Susi. Bu Susi memiliki peserta didik sebanyak 18 siswa di kelasnya. Dan 18 siswa ini mengalami permasalahan pada pembelajaran IPAS. Kaitannya dengan materi bagian-bagian tumbuhan, nggih, Bu? Nggih. Nggih, bagian-bagian tumbuhan, nggih. Saya ulangi lagi. Bu Susi mendapatkan nilai yang tidak baik apabila Bu Susi itu tidak menguraikan kondisi yang diharapkan. Misalnya, kondisi yang diharapkan itu tidak berkaitan dengan bagaimana anak kesulitan mempelajari materi bagian-bagian tumbuhan pada pelajaran IPAS. Tetapi Bu Susi di sini mengangkat tentang misalnya permasalahan Bu Susi. Saya tidak tertarik untuk mengajarkan materi bagian-bagian tumbuhan di kelas. Saya kurang semangat seperti itu. Jadi yang Bu Susi uraikan adalah masalahnya Bu Susi, tidak masalah anak. Jadi dipahami nggih, masalah yang diuraikan adalah masalah pembelajaran yang berkaitan dengan anak, tidak masalah gurunya. Nggih, itu yang diingat satu. Yang kedua, kondisi yang terjadi Bu Susi tidak memuat uraian kondisi yang terjadi. Misalnya, ini kaitannya dengan pemahaman anak yang rendah yang berkaitan dengan hasil belajar anak. Dari 18 siswa di kelas Bu Susi misalnya, ada 11 anak yang masih kesulitan atau tidak memahami materi bagian-bagian tumbuhan. Sedangkan 7 anak ini sudah memiliki kemampuan dasar atau pemahaman awal terhadap materi bagian-bagian tumbuhan. Hasil ini Bu Susi peroleh, saya peroleh dari hasil asesmen diagnostik awal sebelum pembelajaran IPAS. Misalnya seperti itu Bu Susi. Lalu kemudian kemampuan awal anak tersebut berpengaruh pada hasil belajar anak. Misalnya berkaitan. Jadi 11 anak itu nilainya di bawah KKM yang ditentukan dari hasil ulangan di materi sebelumnya. Misalnya materi apa Bu? Sebelum Bu Susi itu mengajarkan bagian-bagian tumbuhan seperti itu. Sedangkan 7 anak sudah dapat mencapai KKM yang ditentukan. Seperti itu, Ibu. Jadi, Ibu Susi ini mendapatkan nilai tidak baik jika tidak menguraikan kondisi yang terjadi saat itu, tidak memberikan gambaran yang jelas. Yang ketiga, ini adanya kesenjangan gap dari apa yang terjadi saat ini dengan data sebelumnya. Oke, jadi ini harus berkaitan. Misalnya tadi, kemampuan anak berpengaruh terhadap hasil belajar. Motivasi belajar anak berpengaruh pada hasil belajar. Minat belajar anak berpengaruh pada hasil belajar. Misalnya seperti itu tidak Bapak Ibu singgung, tidak Bapak Ibu uraikan. Jadi tidak jelas masalahnya, misalnya nilai 1 ini itu masalahnya guru, kondisinya yang dijelaskan tidak jelas, tidak didukung, dan tidak ada keterkaitan dengan data sebelumnya, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai tidak baik 1 atau 2. Sedangkan nilai kurang baik itu yang seperti apa?
Nilai yang kurang baik itu bila Bapak Ibu memuat uraian masalah nyata yang pernah dihadapi hanya 1 dari 3 aspek. Misalnya 3 aspek penilaiannya ini Bu besok harus berkaitan dengan kondisi yang diharapkan seharusnya. 1. Yang kedua berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi apa tadi? Data-data konkret. Kondisi yang diharapkan berkaitan dengan siswa, proses pembelajaran. Yang ketiga, saling mendukung datanya, saling keterkaitan. Bu Susi hanya memilih 1, misalnya Bu Susi menguraikan siswa saya di kelas mengalami kesulitan memahami materi bagian-bagian tumbuhan karena di kelas 3 anak-anak tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. Sudah itu. Yang dijelaskan Bu Susi itu tidak didukung data 18 anak tadi, 11 anak yang kurang paham, 7 anak yang paham, 11 anak yang belum mencapai KKM, 7 anak yang sudah mencapai KKM, dan adanya keterkaitan antara motivasi belajar yang rendah dan hasil belajar yang rendah. Itu tidak Bu Susi jelaskan, hanya 1 yang dijelaskan. Maka Bu Susi mendapatkan nilai kurang baik, ada di nilai rentan 3, 4, dan 5. Itu kalau Bu Susi hanya menjelaskan 1 saja. Oke. Lalu mendapatkan kriteria baik itu seperti apa? Kriteria baik jika Bapak Ibu itu menguraikan 2 masalah nyata yang pernah dihadapi dari 3 aspek ini. Jadi Bapak Ibu mungkin menjelaskan kondisi yang diharapkan, tadi berkaitan dengan proses pembelajaran, yang ada minat, pemahaman, motivasi tadi. Dan nomor 2, kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi apa? Bapak Ibu uraikan dari 18 siswa di kelas 3 tadi, 11 anaknya tidak tuntas belajar, 7 anak sudah tuntas belajar dari hasil formatif atau hasil sumatif materi sebelumnya. Dijelaskan juga pemahamannya, 11 anak itu kurang, 7 anak sudah memiliki bekal materi atau pengetahuan dasar tentang bagian tumbuhan, minat belajarnya bagaimana. Misalnya 11 anak tadi itu minat belajarnya kurang, mereka sibuk bermain, 7 anak sudah siap untuk belajar, mendengarkan apa yang disampaikan guru. Bapak Ibu memilih 2, ini sudah dalam kategori baik. Yang ketiga tidak dijelaskan. Tadi, kalau motivasi rendah pasti berkaitan dengan hasil belajar yang rendah. Tadi, minat belajar yang rendah pasti berkaitan dengan hasil belajar yang rendah juga. Misalnya itu tidak Bapak Ibu jelaskan secara detail, hanya 2 saja, maka Bapak Ibu mendapatkan predikat baik. Sedangkan yang baik sekali, nilai sempurna, itu yang bagaimana? Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi, Bapak Ibu dalam menguraikan permasalahannya, itu sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Jadi, berkaitan dengan proses pembelajaran, kondisi yang diharapkan seharusnya. Bapak Ibu menjelaskan kondisi yang diharapkan itu seperti apa, kondisi yang terjadinya bagaimana, tadi diuraikan bahwa dengan adanya data pendukung dari 18 anak, misalnya 11 anaknya itu tadi tidak paham, 7 anaknya paham, diuraikan. Dan Bapak Ibu di sini juga menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara anak yang misalnya anak yang
semangat motivasi belajarnya rendah itu nanti akan berdampak atau berpengaruh pada hasil belajar yang rendah. Dan ditambah lagi di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga memiliki harapan. Jadi seperti kemarin yang sudah dijelaskan, ada startnya, T-nya, tugas Bapak Ibu itu juga dijelaskan di permasalahan di nomor 1 ini. Misalnya, sebagai seorang guru kelas 3, saya harus segera mencari solusi dengan cara mencari literasi atau mengembangkan diri atau melakukan tindakan agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Maka saya harus melakukan perbaikan pembelajaran. Ini juga harus dijelaskan karena ini berkaitan dengan nomor 1. Kondisi yang dihadapi apa nanti juga dijelaskan. Kondisi yang diharapkan bagaimana. Jadi STAR yang kemarin poin T yaitu berkaitan dengan tugas Bapak Ibu di kelas, karena kemarin startnya di permasalahan itu harus dijelaskan situasi dan tugas Bapak Ibu. Jadi nanti ini terkait dengan kondisi yang diharapkan seharusnya. Oke. Ini juga dijelaskan di akhir setelah Bapak Ibu menguraikan permasalahan. Itu harus ada perannya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kelas 4, sebagai guru kelas 3, saya harus segera mencari solusi atau melakukan upaya-upaya tindakan perbaikan pembelajaran. Misalnya dengan cara mencari literasi, mengembangkan diri, agar dapat membantu anak didik saya mencapai tujuan pembelajaran. Maka saya harus melakukan perbaikan pembelajaran. Seperti itu, harus ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Dibuka lagi kemarin, untuk permasalahannya harus ada situasi dan tugas Bapak Ibu. Jadi untuk fokus kita mendapatkan nilai baik sekali, permasalahannya harus berkaitan dengan siswa. Jadi dijelaskan kondisi yang terjadi secara real, secara nyata, itu bagaimana dengan kondisi jumlah peserta didik di kelas Bapak Ibu. Nanti juga Bapak Ibu hubungkan adanya keterkaitan kalau motivasi rendah dengan hasil belajar ya dapat berpengaruh pada hasil belajar yang rendah. Setelah itu, kondisi yang diharapkan seharusnya bagaimana? Saya mengharapkan dengan mencari solusi itu, anak didik saya dapat mencapai tujuan pembelajaran misalnya. Bisa dijelaskan 100%, 90%, 80%, maka saya harus melakukan perbaikan pembelajaran. Itu juga dijelaskan. Kalau Bapak Ibu sudah menguraikannya seperti itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai baik sekali. Poin 1 dulu berkaitan dengan permasalahan. Mencakup 3 ini harus dapat menjawab 3 ini. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu atau ada yang masih kesulitan? Bu Susi, sudah ada gambaran? Lumayan Bu, sedikit. Iya. Nanti setelah ini besok Ibu mulai membuat. Harap maklum Bu, masih penyembuhan itu loh Bu. Jadi agak pusing kepalanya kalau buat mikir itu. Semoga lekas sembuh nggih Bu Susi dan bisa memberikan yang terbaik untuk UKPPG ini. Bapak Ibu yang lain apakah bisa dipahami untuk mendapatkan mau tanya? Ya, izin bertanya. Apakah yang nanti dulu iya sebentar. Misalkan mau tanya sebentar Bu, anak saya nangis. Nah, ya. Aku mau tanya yang itu yang pertama kan yang nilai rentang nilai 9 sampai 10 itu kan
nomor 1 kondisi yang diharapkan, nomor 2 yang kondisi yang terjadi dan sebagainya. Itu tuh harus urut apa gimana Bu untuk membuatnya? Untuk membuatnya tidak, Bu. Yang penting harus mencakup 3 ini. Biasanya dimulai dari nomor 2 dulu. Ini kondisi yang diharapkan seharusnya itu, maksudnya itu ada 2. Kondisi yang diharapkan itu yang berkaitan dengan anak. Karena kemarin itu juga banyak yang bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu sendiri. Malah tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi berkaitan kesulitan-kesulitan Bapak Ibu ketika menjalani belajar mandiri di PMM. Seperti itu, Bu. Oke, jadi itu tidak usah diceritakan, kita fokusnya studi kasus itu berkaitan dengan permasalahan anak yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami dulu, Bu, masalah Ya, yang Bu. diangkat. Oke. Jadi Berarti setelah kita berarti memilih masalah dulu ya, Bu. Memilih masalah dulu, kemudian kita uraikan, dijabarkan satu persatu. Terus saya ini Bu ya, maaf, saya ini kalau untuk untuk melengkapi kata itu kadang mikirnya itu agak lama itu sih Bu. Gimana ya Bu tertibnya ya supaya saya bisa cepat Bu. Nggih. Agar bisa cepat, Bu Maila harus banyak berlatih, nggih. Bu Maila harus banyak berlatih dan mungkin bisa juga mencari referensi-referensi untuk dipadu-padankan kata-katanya, nggih. Jadi yang sesuai dengan Ibu ambil, Ibu modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan Ibu, seperti itu. Tapi Ibu saat ini, baik yang piloting 2 atau piloting 3, harus sudah memiliki gambaran studi kasusnya. Karena besok itu waktunya hanya 30 menit, Bapak Ibu. 30 menit, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan teks, Bapak Ibu harus paham betul, Bapak Ibu harus memahami betul uraian-uraian apa yang akan Bapak Ibu tuangkan dalam 500 maksimal 500 kata itu. Nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu harus berlatih. Di pertemuan akhir kita bisa saling melengkapi Bu Maila. Kira-kira agar menjadi studi kasus yang bagus, yang baik, ini harus ditambahi kata-kata apa ya? Besok kita bisa saling berbagi. Kalau kita sudah memiliki gambaran, akan membantu kita dalam menuangkan ke dalam tulisan 500 kata tersebut. Seperti itu nggih Bu Maila. Bu Maila bisa mencoba dulu, nanti kita saling berbagi nggih, saling memberi masukan. Nggih. Jadi mohon pengarahannya Bu ya. Iya, Ibu Maila. Jadi harus diuraikan nggih Bapak Ibu di poin 2 itu kondisi yang terjadi dan nanti itu ada kaitannya Bu. Hasil belajar rendah mempengaruhi motivasi belajar dan yang tergas atau peran Bapak Ibu di sini. Jadi kondisi yang diharapkan seharusnya Bapak Ibu itu apa? Kondisinya semua anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya kalau yang diangkat Bapak Ibu ini adalah tentang hasil belajar, motivasi belajar, atau ketika Bapak Ibu akan mengangkat masalah tentang karakter anak. Jadi karakter anak itu dapat berkembang dengan baik. Ditandai dengan apa? Itu juga Bapak Ibu uraikan. Misal Bapak Ibu akan mengangkat contoh kasus lemahnya atau rendahnya karakter anak dalam proses pembelajaran atau di kelas. Bapak Ibu uraikan ketika itu. Tugas peran Bapak Ibu apa? Membantu anak untuk memperbaiki diri, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mengembangkan karakternya. Itu harus ada. Ini di soal nomor 1, yaitu tentang situasi permasalahan. Kita kalau sudah paham, ada gambaran, kita ke
soal yang nomor 2. Ya, ini. Soalnya nomor 2 kemarin berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan upaya penyelesaian. Jadi, Bapak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif. Deskripsi upaya penyelesaian itu meliputi 3 aspek esensial. Aspeknya apa saja? Yaitu praktis dan dapat dilaksanakan. Oke. Jadi, upaya-upaya yang Bapak Ibu pilih untuk Bapak Ibu terapkan itu praktis dan dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu sendiri. Dan nanti pembaca juga bisa menirunya. Oh, menggunakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya yang seperti apa ya? Dijelaskan Bapak Ibu nanti agar pembaca atau dosen penguji itu tahu, oh kira-kira ini bisa dilaksanakan jika menerapkan ini, seperti itu. Yang selanjutnya permasalahan upaya-upayanya adalah sesuai dan rasional dengan masalah yang dihadapi, harus sesuai. Kalau tadi hasil belajar, minat, motivasi, oh larinya ke asesmen diagnostik dulu, larinya ke pembelajaran diferensiasi, larinya memilih metode media strategi. Jadi rasional sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hadapi. Kalau kaitannya dengan karakter, jadi apa yang harus saya lakukan yang rasional? Misalnya kalau dengan karakter bisa dengan pembiasaan atau penerapan sosial emosional di kelas, seperti itu. Harus rasional dengan masalah yang dihadapi. Serta relevan dengan tugas dan peran seorang guru. Jadi sesuai dengan tugas dan peran seorang guru bisa Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Sekarang kita pahami. Ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai 1 dan 2 atau tidak baik, itu jika Bapak Ibu bagaimana? Jika Bapak Ibu dalam menjelaskan upaya penyelesaian itu tidak terkait dengan 3 aspek. Jadi tidak ada hubungannya dengan operasional atau dapat dilakukan. Misalnya kurang jelas. Misalnya upayanya saya harus belajar sungguh-sungguh di PMM. Saya harus mengikuti webinar. Ya, upayanya itu terlalu tinggi. Apakah dapat diukur atau tidak? Kalau belajar di PMM dikatakan berhasil, itu jika bagaimana? Apakah jika Bapak Ibu itu sudah mendapatkan sertifikat atau webinar itu dikatakan dapat dijadikan upaya itu bagaimana, itu juga dijelaskan kalau memilih upaya seperti itu. Jadi upaya-upaya yang Bapak Ibu pilih diharapkan upaya-upaya yang rasional, yang operasional dapat Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tugasnya Bapak Ibu. Misalnya apa upaya yang dilakukan? Tadi Bu Susi, kaitannya dengan pembelajaran IPA bagian tumbuhan. Bu Susi dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan yang terjadi, kenapa anak itu tidak memahami, banyak yang tidak memahami bagian-bagian tumbuhan dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal semester. Lalu hasilnya bagaimana? Bu Susi jelaskan. Misalnya, siswa yang pemahamannya kurang tadi ada 11, yang sedang misalnya ada 4, yang mahir ada 3. Jelaskan Bapak Ibu, nggih. Lalu bisa memilih strategi, model, metode yang dapat meningkatkan motivasi, minat, hasil belajar dalam belajar IPA bagian-bagian tumbuhan. Misalnya dengan apa? Praktikum, dijelaskan dengan praktek.
praktek, atau dengan kegiatan mengamati di lingkungan sekitar sekolah, atau menyaksikan video, Bapak Ibu jelaskan. Karena ada keterkaitan ini, adanya rasional dan sesuai dengan masalah. Jadi misalnya obat itu sesuai dengan diagnostik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya tadi kemampuan belajar, jadi Bapak Ibu pilih apa yang Bapak Ibu akan gunakan untuk mengatasi permasalahan hasil belajar yang rendah itu, menggunakan metode, menggunakan media yang sesuai, menggunakan model yang sesuai, atau pembelajarannya digunakan diferensiasi, itu obatnya berarti cocok. Misalnya Bapak Ibu sakitnya sakit batuk, diberi obat diare, maka ini tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi. Seperti itu. Misalnya masalahnya hasil belajar, tapi di sini Bapak Ibu upaya yang dipilih adalah dengan hasil belajar. Upaya yang dipilih dengan mengikuti webinar tentang bagaimana cara membuat apa Bapak Ibu? Membuat RHK di pengelolaan kinerja misalnya. Upaya yang dilakukannya mengikuti seminar tentang bagaimana cara membuat RHK yang baik di pengelolaan kinerja. Tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang Bapak Ibu angkat. Itu Bapak Ibu mendapatkan nilai 1 atau 2. Dan di sini dalam lingkup tugasnya sebagai guru tidak dijelaskan. Kalau RHK di pengelolaan kinerja berarti berkaitan dengan diri guru sebagai tugas profesional, tidak pedagogik, berkaitan dengan pembelajaran. Oke? Jadi upayanya itu tidak terkait dengan 3 ini. Lalu kurang baik bila hanya memilih 1, seperti tadi. Baik hanya memilih 2 dari 3. Lalu yang baik sekali bagaimana? Yang baik sekali adalah Bapak Ibu dalam memilih upaya penyelesaian itu mencakup 3 aspek. 3 aspeknya itu operasional dapat Bapak Ibu lakukan sesuai dengan isi modul, rasional dan sesuai dengan masalah. Jadi sesuai dengan masalah, sesuai dengan obatnya, memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Misalnya anak ini tidak motivasi belajarnya rendah, Bapak Ibu gunakan media pembelajaran interaktif. Interaktifnya apa? Misalnya menerapkan word wall, menerapkan kuisis, menggunakan MPI misalnya. Jadi itu disesuaikan dengan masalah. Metodenya apa? Kalau anak menggunakan mengintegrasi permainan, tidak boleh ceramah misalnya. Kalau motivasinya rendah, Bapak Ibu pilih metodenya ceramah, sama saja itu tidak sesuai dengan masalah, tidak mengobati penyakit, seperti itu. Dan dalam lingkup tugasnya sebagai guru ini berkaitan dengan pedagogik. Bapak Ibu memilih, merancang pembelajaran, Bapak Ibu melakukan penilaian untuk melihat kemajuan, itu sudah sesuai dengan tugasnya sebagai guru, utamanya pedagogik. Seperti itu. Untuk upaya bisa dipahami atau belum jelas untuk mendapatkan nilai baik sekali ini 3 aspeknya. Bagaimana Ibu Susi? Sudah ada gambaran upayanya? Ya sudah. Sambil nanti dipraktekkan ini nanti besok kita saling memperbaiki. Lalu yang ketiga ini adalah berkaitan dengan hasil.
Deskripsi hasil dari upaya atau tindakan itu mencakup bentuk keberhasilan. Jadi, juga dijelaskan keberhasilannya yang terdefinisi dengan jelas. Ayo Bu, ada bukti pendukung data-datanya. Kalau Bapak Ibu studi kasusnya tidak ada data-data, tidak ada angka-angkanya, tidak jelas, maka nilainya juga kurang baik. Atau perubahan yang terjadi yang sangat jelas dan dapat diverifikasi, dapat dinilai, dicek sesuai atau tidak dengan situasi yang dihadapi di awal, seperti itu. Serta sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah yang diatasi. Tidak baik hasil upaya tidak mencakup satu bentuk keberhasilan. Bapak Ibu masih menggunakan kata-kata menurut saya ini pembelajarannya belum berhasil, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan kata-kata apa? Setelah menerapkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran IPAS, di kelas menjadi lebih efektif. Jadi ini suatu bentuk keberhasilan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan motivasi belajar, hasil belajar anak, minat belajar anak, aktifan anak di kelas, dijelaskan secara detail seperti contoh yang kemarin. Ada bukti dukungnya dari 18 siswanya Bu Susi. Berapa anak yang berhasil? Kalau tadi 11 anak yang kurang, sekarang mungkin 13 anak yang 14 anak yang berhasil dan 4 anak masih memerlukan bimbingan misalnya. Atau bisa 16-nya berhasil, 2-nya masih memerlukan bimbingan. Atau bisa saja 18-nya itu berhasil semua, bisa. Jadi ada bukti dukung atau perubahan yang terjadi dengan dikaitkan dengan apa yang Bapak Ibu uraikan di poin 1 tadi. Yang ketiga, masuk akal dan dengan masalah. Jadi itu masuk akal dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Misalnya, saya tidak ingin Bu nanti ada guru pamong. Oh, tadi yang tidak tuntas misalnya 18 KKM-nya. Lalu di sini 18 tuntas semua, berarti tidak masuk, kurang masuk akal. Karena kalau Bapak Ibu tadi menyebutkan 11 yang tidak tuntas, 7 sudah tuntas, sekarang tuntas semua, masuk akal. Kalau 18 tidak tuntas, sekarang 18 tuntas semua, itu juga kurang masuk akal, seperti itu. Jadi juga dalam memberi pembuktian juga harus diperhatikan dengan data awal Bapak Ibu, seperti itu. Kurang baiknya itu hanya satu bentuk keberhasilan. 2, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi cukup jelas. Jadi cukup jelas di sini itu Bapak Ibu hanya menguraikan saja dengan kata-kata. Tidak ada angka-angka, presentase angka-angkanya. Tapi Bapak Ibu di sini menguraikan kalau upaya yang Ibu Bapak lakukan itu sudah berhasil. Baik. Hasil upaya tindakan mencakup bentuk keberhasilan, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi jelas, masuk akal, dan sesuai dengan masalah. Ini dinilai baik. Yang selanjutnya keempat, ini 4 itu bagaimana? Hasil upaya tindakan mencakup bentuk keberhasilan. Jadi efektif adanya peningkatan berhasil harus dijelaskan. Bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas dan sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Sangat masuk akal tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Muridnya Bu Susi 18, 11 anak itu tidak mencapai KKM, 7 anak mencapai KKM. Di akhir pembelajaran, muridnya Bu Susi menjadi 14 anak mencapai KKM dan 4 anak masih memerlukan bimbingan. Ini masih masuk akal karena 11 anak yang tidak
paham atau memerlukan bimbingan, tadi ada 11 di awal, sekarang menjadi 4 di akhir. Ya, bisa. Itu masuk akal. Misalnya yang tidak masuk akal bagaimana? 18 itu ketika di asesmen diagnostik, itu 18 anak tidak memahami, nanti di akhir 18 anak menjadi memahami semua. Itu yang kurang masuk akal. Oke. Untuk upaya, untuk hasil, apakah bisa dipahami, Bapak Ibu? Sudah, ya. Kalau Bapak Ibu menuliskan peningkatannya harus masuk akal. Ya. Sesuai dengan data pertama Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak jomplang Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Yang terakhir berkaitan dengan pengalaman berharga yang bisa dipetik. Bagaimana Bapak Ibu dapat menguraikan pengalaman berharga yang bisa dipetik? Yaitu dengan mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik dari masalah yang dihadapi. Deskripsi pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan metode penyelesaian masalah yang efektif, cara antisipasi untuk menghindari atau mencegah masalah serupa di masa depan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah. Jadi, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, di sini Bapak Ibu pengalaman berharganya, cara menyelesaikan masalah itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah itu pasti mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman baru. Dan cara berpikir Bapak Ibu tentang bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu juga pasti akan berkembang, akan mendapatkan hal-hal baru, itu diuraikan. Ini jika cara, jadi di sini Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan. Saya mendapatkan banyak pengalaman, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk bisa saya jadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah, itu tidak dijelaskan. Antisipasi masalah serupa agar terhindar atau tidak terulang. Berarti apa? Tetap melakukan upaya-upaya yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, yang sudah berhasil untuk membawa perubahan Bapak Ibu. Jadi agar terhindar atau tidak terulang itu Bapak Ibu tadi harus mau menerapkan, merefleksikan diri. Kelebihannya apa, saya tetap terapkan, kekurangannya apa, saya perbaiki agar tidak terhindar atau masalah tersebut tidak terulang. Kuncinya harus mau berefleksi. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas penanganan masalah. Jadi Bapak Ibu juga menjelaskan agar lebih dapat menangani sebuah masalah atau adanya peningkatan, Bapak Ibu pasti harus mau mengembangkan diri, mencari, terus belajar untuk mencari pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah di kelas. Satu, kurang baik jika hanya memuat satu. Baik jika memuat 2. Sekarang kita lihat yang sangat baik. Sangat baik itu pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan cara penyelesaian masalah tadi. Cara penyelesaian masalahnya Bapak Ibu tetap menggunakan upaya-upaya tadi agar tidak terhindar, refleksi kuncinya, dan peningkatan kualitas penanganan masalah, tetap mau belajar dan mengembangkan diri, tidak puas dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu akan dapat memenuhi segala kebutuhan peserta didik di kelas, dan peserta didiknya juga pasti akan
merasakan senang, dihargai, dan diperhatikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuat seperti yang kemarin, sudah yang dicontohkan, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang baik sekali. Oke. Untuk penilaian di studi kasus dan bagaimana cara kita membuat studi kasus sesuai dengan rubrik penilaian dosen penguji dan guru pamong, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Jelas Bu, sangat jelas. Ya, jelas. Nanti sambil dibaca lagi, nggih. Ini untuk modul ajar, rubrik modul ajar dan UKIN kita sampaikan besok saja, nggih. Ini kita ke pembahasan soal lagi terlebih dahulu, nggih. Ini untuk studi kasusnya bisa dipahami. Untuk modul ajar dan video yang harus Bapak Ibu unggah itu juga ada kriterianya. Bapak Ibu juga harus memahami itu agar bisa mendapatkan nilai maksimal. Sekarang pertemuan ke-8. Kita pelajari soal yang kemarin, lanjutan soal yang kemarin. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kemarin kemarin kita sampai nomor 14. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 14. Sebagai guru kelas 6, Anda sedang mempersiapkan materi pelajaran untuk topik yang kompleks, yang sulit tentang menyusun teks prosedur, membuat pamflet, membuat baliho, brosur yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin, materi itu yang diingat harus apa saja, kemarin sudah. Anda ingin memastikan bahwa siswa Anda dapat memahami konsep-konsep tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda akan mendesain pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dalam satu sesi pembelajaran. Oke. Dalam merancang atau menyajikan materi agar bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak, maka penyusunan materi itu harus dari yang sederhana ke yang kompleks, yang konkret, baru anak bisa membayangkan yang abstrak, dimulai dari yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini harus Bapak Ibu ingat untuk materi. Biasanya dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Materinya itu harus urut, faktual, mudah, nyata, konkret, konseptual, baru dijelaskan konsep-konsepnya, pengertian, prosedural, ada langkah-langkahnya. Lalu metakognitif, ada kaitannya untuk memecahkan masalah atau berpikir kritis. Sekarang kita analisis, kira-kira pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu yang mana? Kaitannya dengan proses pembelajaran atau mengajarkan materinya. A. Anda akan memulai dengan ceramah panjang dengan topik tersebut, lalu memberikan siswa beberapa tugas proyek untuk dikerjakan di akhir sesi. Kira-kira kalau seperti ini pemberian tugas dan tidak ada tindak lanjutnya, jadi pemberian ceramah panjang dan tugas itu bermakna atau tidak Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran?
Kurang bermakna. Ya, Bu. Kurang bermakna tidak, ya. Jadi kurang sesuai, tidak ada yang mudah ke yang sukar tadi belum ada. Yang konkret ke yang abstrak juga belum ada, faktual, konseptual. Yang B, Anda akan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan setiap kelompok tugas untuk mendiskusikan pembuatan pamflet, baliho, brosur, lalu mempresentasikannya kepada kelas. Jadi kalau seperti ini langsung prosedural dan metakognitif kegiatannya. Bagus atau tidak Bapak Ibu? Kurang soalnya kurang ada konkretnya gitu. Iya, belum ada konkretnya untuk membantu anak lebih memahami materi tentang baliho, brosur, dan pamflet. Tepat sekali Ibu. Sekarang yang C, Anda akan memulai pembelajaran dengan melihat video macam-macam pamflet, baliho, brosur yang sering mereka lihat di masyarakat. Ini berarti ini faktual, nyata, dengan video macam-macam pamflet. Oh, itu contohnya dilihat konkret. Kemudian menyampaikan konsep-konsep penting tentang teks prosedur. Jadi ini ada konseptualnya, menyampaikan konsep-konsepnya, teori-teori penting dalam teks prosedur. Kemudian membuat pamflet, baliho, brosur secara individu. Berarti ini prosedural ada dan refleksi bersama. Jadi ini urut, ada faktual, konseptual, dan prosedural. Bagus atau tidak Bapak Ibu? Bagus, Bu. Bagus. Sudah runtut, bagus. Sekarang yang D. Anda akan memberikan siswa bacaan terlebih dahulu sebelum pelajaran. Diberi bacaan. Kira-kira kalau anak di materinya itu pamflet, baliho, brosur disuruh membaca terlebih dahulu, kira-kira bermakna konkret atau tidak? Oh, kurang, tepat sekali Bapak. Lalu menggunakan waktu di kelas untuk mendiskusi mendalam dan tanya jawab tentang teks prosedur. Ini juga kurang efektif, tidak sesuai. Anda akan memutar video pendek yang relevan dengan topik. Ada video pendek. Kemudian mengadakan sesi brainstorming dengan siswa tentang apa yang mereka perhatikan dan apa yang mereka ingin ketahui lebih lanjut. Kalau di sini ini video pendeknya faktual, kalau brainstormingnya itu metakognitif, faktual. Ini metakognitif karena anak diajak berpikir kritis, berpikir lebih lanjut. Ini metakognitif. Kalau seperti ini, faktual ke metakognitif bagus atau tidak Bapak Ibu? Dari yang sederhana langsung bagus atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bagus. Jadi harus diingat dari yang sederhana ke sulit, dari yang konkret ke abstrak. Jadi yang benar adalah jawaban yang C, itu untuk penyajian materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Sekarang soal selanjutnya. Guru dalam menjabarkan tujuan pembelajaran atau TP harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Adapun TP yang akan diajarkan oleh guru tersebut adalah TP Bahasa Indonesia. Menyajikan hasil identifikasi. Menyajikan berarti mengkomunikasikan, mempresentasikan keterampilan anak yang dinilai. Pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan teks lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator ketercapaian pembelajaran yang cocok untuk TP di atas adalah karena di sini menyajikan hasil identifikasi keterampilan anak yang dinilai, maka indikatornya juga harus sesuai dengan apa yang dinilai. Keterampilan menyajikan tadi berarti anak mengkomunikasikan, mempresentasikan.
Kira-kira mana Bapak Ibu yang sesuai? Yang Bu. Yang E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks petani sukses di era globalisasi secara lisan, tepat sekali. Menyajikan hasil identifikasi, boleh lisan, tulis, visual. Di sini lisan, menyajikan, mengkomunikasikan, mempresentasikan, tepat, sesuai. Kalau menunjukkan sikap percaya diri, ini yang dinilai, yang diobservasi adalah sikap kurang sesuai. Menyebutkan, apa Bapak Ibu menyebutkan? Pengetahuan. Mengidentifikasi, ini juga aspeknya pengetahuan. Memahami, ini juga sama, pengetahuan. Jadi yang sesuai adalah keterampilan E, mempresentasikan. Nomor 16. Anda sedang mengajar dengan bantuan proyektor. Ketika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sekolah, ruang kelas menjadi gelap dan siswa mulai merasa gelisah. Kelas tidak kondusif. Bagaimana Anda akan melanjutkan pembelajaran tanpa hambatan yang signifikan? Jadi guru itu harus kreatif, inovatif. Kalau listriknya mati, manfaatkan saja aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak tergantung dengan bantuan proyektor. Ya, Bapak Ibu harus segera mencari solusi. Ya, tetap mengelola kelas dengan baik agar kelas juga tetap kondusif. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang D, Bu. Yang D. D. D atau B? D nggih. Coba. Apakah pengelolaan kelas itu agar siswa tidak ramai, anak tidak gelisah? Itu bisa dengan yang D. Mengambil kesempatan ini untuk mengadakan sesi tanya jawab spontan. Jadi sambil menunggu listriknya nyala, Bapak Ibu bisa mengadakan sesi tanya jawab dengan spontan. Dengan menyisipkan ice breaking atau kuis ringan terkait materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Anak diajak ice breaking. Jadi anak tidak jadi untuk gelisah. Karena ice breaking, anak menjadi senang. Lupa dengan kegelisahannya kalau kelas gelap dan listrik mati. Kira-kira jawaban D ini tepat atau tidak Bapak Ibu yang dipilih? Tepat, Bu. Tepat, ya. Jadi seperti ini. Untuk itu, Bapak Ibu harus kreatif, tetap mengelola kelas agar anak tidak merasa gelisah apa? Yaitu dengan melakukan ice breaking, dengan melakukan tanya jawab spontan, untuk melakukan kuis ringan yang terkait dengan materi pembelajaran. Nomor 17. Kegiatan pembelajaran dan media yang paling cocok untuk menjelaskan konsep luas lingkaran. Konsep luas lingkaran berarti awal anak agar memahami luas lingkaran. Jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu pilih media yang konkret, nyata. Jadi melalui apa anak bisa memahami konsep luas lingkaran? Konkret, nyata, sesuai tahap perkembangan anak SD. Harus menggunakan media yang konkret, nyata. Dan anak biasanya libatkan anak untuk praktik. Agar apa Bapak Ibu? Lebih mudah memahami konsep. Jadi diingat, oh kemarin aku belajar luas lingkaran menggunakan piring bulat atau menggunakan uang 500, uang koin 500, atau menggunakan jam yang ada di kelas misalnya. Kira-kira bentuk media pembelajaran yang konkret, nyata, melibatkan anak,
untuk memahami konsep itu yang mana Bapak Ibu? Kalau A, guru menjelaskan konsep luas lingkaran menggunakan PowerPoint. Ini PowerPoint dengan animasi. Siswanya memperhatikan dan guru memberikan latihan soal dan mengadakan penilaian. Kalau anaknya hanya melihat PowerPoint saja, kira-kira bermakna atau tidak Bapak Ibu? Membantu anak memahami kurang. Ya. Yang B, guru menyajikan materi luas lingkaran melalui tayangan video animasi. Luas lingkaran melalui video animasi. Tepat atau tidak? Belum tepat. Kurang, Bu. Kurang, Bu. Kurang. Tidak melibatkan anak untuk praktik atau memahami konsep. Yang C, siswa mengamati video pembelajaran yang diberikan guru, kemudian masing-masing siswa berlatih melakukan generalisasi luas lingkaran. Setelah itu siswa bekerja mengerjakan soal-soal. Jadi hanya mengamati video, tidak tahu konsep luas lingkaran itu bagaimana. Tepat atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Seperti dengan yang B. Iya, berarti kurang tepat. Yang E, guru melakukan tanya. Bu, itu yang D yang belum Bu, itu yang Iya, yang C. Jadi yang kurang tepat yang maaf. C. Iya, yang mengamati video. Sekarang yang D, maaf Ibu. Membuat lingkaran pada kertas buffalo. Jadi ayo buat lingkaran pada kertas buffalo. Kemudian membagi lingkaran menjadi beberapa bagian sama besar. Dan menentukan luas lingkaran dengan beberapa pendekatan sesuai dengan petunjuk lembar kerja. Di sini anak praktek menggunakan kertas buffalo yang dibentuk lingkaran. Bermakna atau tidak Bapak Ibu? Bermakna, Bu. Bermakna. Ini jadi yang D jawabannya. Dibandingkan dengan melakukan tanya jawab, sekedar tanya jawab. Ini malah anak tidak memahami konsep, hanya memahami hafalan rumus, tidak memahami. Ayo Mama, kurang satu ngerti no. Sayu. 18. Mama. Siswa Bu Winda memiliki sifat ceria, suka bergerak, sulit untuk diam. Sekolah Bu Winda memiliki peralatan laboratorium dan buku siswa yang lengkap dan cukup untuk seluruh siswa. Ini kita fokusnya. Siswanya Bu Winda itu ceria, suka bergerak, sulit untuk diam. Berarti kalau ini gaya belajarnya apa Bapak Ibu? Kinestetik. Kinestetik, ya, tepat sekali. Sekolah Bu Winda memiliki peralatan laboratorium dan buku siswa yang lengkap dan cukup untuk seluruh siswa. Bu Winda menginginkan pembelajaran IPA yang sesuai dengan sifat siswanya, karakteristik siswanya. Ada lab, ada buku, gaya belajarnya kinestetik. Bu Winda masih bimbang menentukan arahan bagi para siswanya. Saran tindakan yang paling tepat bagi Bu Winda dalam memberikan arahan kepada siswanya yaitu dengan apa Bapak Ibu? Kira-kira kinestetik, ada laboratorium, ada buku. Berarti memberi kesempatan siswanya untuk apa Bapak Ibu? Apakah untuk membaca dan mendiskusikan isi bacaan, kinestetik, tidak bisa diam disuruh membaca di tempat duduk? Tidak, belum tepat, Bu. Kinestetik diingat Yang B, memberi kesempatan siswa untuk melakukan penyelidikan praktek dan mendiskusikan hasil penyelidikan. Bisa, Bu. Bisa, Yang C, meminta siswanya memilih cara mempelajari isi buku, menerapkan caranya dan mendiskusikan isi bacaannya, kinestetik. Kurang tepat karena anaknya suka bergerak dan tidak sulit untuk diam. Kalau mempelajari isi buku anak membaca di kelas, maka anak akan mudah bosan.
Memberi kesempatan untuk membaca, ini berlatih mengerjakan soal-soal, juga tidak sesuai kinestetik. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya materi yang tidak jelas untuk dijawab oleh Bu Winda, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang B, anak praktik untuk menyelidiki dan nanti mendiskusikan hasil penyelidikannya. Bapak Ibu, karena ini sering muncul di tryout kemarin atau di soal UKPPG dari piloting 1 kaitannya dengan gaya belajar siswa dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya, Bapak Ibu benar-benar pahami gaya belajar yang di modul 3 multiple intelligency kemarin, oke? Agar tidak salah dan bisa mudah untuk memahami. 19. Dalam kelas seni terjadi ketidakpuasan di antara beberapa siswa karena adanya perbedaan penilaian terhadap karya seni yang subjektif. Beberapa siswa merasa bahwa penilaian guru tidak adil dan terlalu berpihak pada gaya seni tertentu. Berarti ini tidak akuntabel, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana guru seharusnya menangani situasi ini untuk memastikan penilaiannya itu adil dan transparan? Jadi, melakukan penilaian yang adil dan transparan, Bapak Ibu harus bagaimana, Bu? Bapak Ibu harus terbuka dalam memberikan penilaian. Bentuk keterbukaannya Bapak Ibu apa? Misalnya, Bapak Ibu memberikan rubrik atau menyampaikan rubrik penilaiannya. Jadi, seperti ini kita melakukan UKPPG, ada rubriknya, Bapak Ibu diberitahu rubriknya itu seperti ini kriteria penilaiannya, berarti penilaian itu adil dan transparan. Kira-kira jawabannya yang mana, Bu? Yang harus dilakukan guru tersebut? Yang A, Bu. Yang A dengan menjelaskan kriteria penilaian kepada seluruh kelas, iya. Betul, dan meminta masukan dari siswa. Ya, tepat sekali. Jadi adanya keterbukaan dalam memberikan penilaian sesuai dengan kebutuhan anak. 20. Sekolah Bu Alma termasuk di daerah yang rawan banjir. Sekolah tidak memiliki peralatan laboratorium yang memadai. Di sekolah itu ada kapur, papan tulis, pipa-pipa paralon yang tidak terpakai, kertas, dan penggaris. Ini sampah daun cukup banyak di sekitar sekolah. Jadi rawan banjir, tetapi sekolahnya itu sampahnya banyak sekali. Bila Bu Alma hendak melakukan pembelajaran IPA dengan topik pencegahan bencana banjir pembelajaran, Bu Alma sebaiknya apa, Bapak Ibu, yang dilakukan? Jadi ini ada permasalahan. Biasanya kalau ada permasalahan, model PBL selanjutnya apa, Bapak Ibu? Orientasi siswa terhadap masalah, berarti minta siswa berlatih pemecahan masalah. Meminta siswa berlatih pemecahan masalah mengatasi bencana banjir dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan. Jadi ini yang tepat adalah meminta siswa untuk berlatih pemecahan masalah, untuk mencoba memecahkan masalah dengan model PBL, dengan bagaimana cara mengatasi bencana banjir dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan. Nomor 21. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda.
Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam. Jadi, peserta didik A itu minatnya dalam sains alam. Sementara peserta didik B lebih tertarik dengan aspek lingkungan. Jadi kebutuhan belajar anak ini beragam. Solusinya melakukan diferensiasi. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah, jadi ketika melakukan merancang modul ajar, RPP modul ajar berdiferensiasi, biasanya kalau Bapak Ibu diferensiasi itu membuat modul ajarnya 1 atau 3. Seperti ini. Minat anak berbeda-beda. Kira-kira Bapak Ibu modul ajarnya itu 1 tapi mencakup 2. Minat belajar anak atau modul ajarnya 2 Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan anak tadi A dan B. Diferensiasi yang Bapak Ibu buat 1 Bu, modul ajar mencakup 2 minat belajar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang C. Yang C. Mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul, yaitu dengan modul ajar berdiferensiasi solusinya. Bapak Ibu berarti sudah memahami konsep diferensiasi dengan baik. Penuhi segala macam kebutuhan anak melalui pembelajaran diferensiasi. Nomor 22. Pak Dono mendapatkan peserta didik di kelas 5 selalu menolak untuk menuliskan pendapatnya di buku catatan atau papan tulis ketika dia selesai melakukan demonstrasi di depan kelas. Hal ini juga terjadi ketika Pak Dono selesai mendemonstrasikan peristiwa bahwa cahaya merambat lurus. Peserta didik cenderung bersahut-sahutan secara lisan. Jadi tidak mau menulis di buku catatan atau papan tulis, tapi maunya bersahut-sahutan secara lisan. Dan tidak mau menuliskan pendapatnya ketika diminta menuliskan gagasan tentang pengamatannya. Hal ini membuat Pak Dono merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung berbicara lisan ketika dia meminta mereka menulis, mengapa malah sukanya berbicara kalau disuruh menulis, menyampaikannya secara lisan. Berarti harus sesuai dengan kebutuhan anak, karakteristik anak. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Dono untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan pendapat. Tes lisan, Bu. Memberikan tes lisan tentang sifat-sifat cahaya. Ini ada mendemonstrasikan. Jadi kegiatan pembelajarannya itu berkelompok Bapak Ibu. Ada demonstrasi, tetapi yang B. Meminta setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Ya, jadi ini pendapatnya disampaikan di hasil diskusi, presentasi, bicara dengan cara menuliskan jawaban di kertas plano. Jadi di kertas HVS yang besar ditempel di depan, anak-anak menuliskan dulu, baru nanti menyampaikannya lewat presentasi. Oke. Kalau memberikan tes lisan tentang sifat-sifat cahaya, ini untuk mengetahui pemahaman anak. Karena ini yang dinilai prosesnya, maka yang paling tepat adalah presentasi, menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Karena proses pembelajaran sebelumnya yaitu
anak-anak selesai mendemonstrasikan peristiwa bahwa cahaya merambat lurus. 23. Selama ujian tengah semester, Anda sebagai guru menyadari bahwa salah satu siswa, Rian, sedang menyontek dari lembar ujian siswa di sebelahnya. Anda mengenali Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Rian ini menyontek lembar evaluasi siswa di sebelahnya. Padahal Bapak Ibu mengenali Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa merusak kepercayaan Rian Jadi tetap berprasangka baik kepada Rian, tetapi Bapak Ibu mengetahui apa alasan Rian itu menyontek. Jadi pilihan jawaban mana yang tepat yang Bapak Ibu lakukan agar tidak merusak kepercayaan diri Rian. Yang C. C, Bu. Yang C. Anda menghampiri Rian, memberikan kesempatan untuk menghentikan perilakunya dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas. Kalau seperti itu, Bapak Ibu menghampiri anak tersebut, pasti semua mata tertuju pada Rian karena tes. Memberi kesempatan untuk menghentikan perilakunya, sudah, tidak usah. Berarti ini tidak adil untuk anak yang lainnya. Nanti malah Rian saja menyontek saat Yang ulangan Ibu. menyontek Ibu. tidak Yang E. dimadai. Yang E. bentuk Bu. terbaiknya nggih untuk tidak tanpa merusak kepercayaan Rian itu merasa dia tidak dipojokkan di kelas, maka cara terbaiknya adalah memanggil Rian setelah ujian untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Karena Rian itu dikenal anak yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ditanya menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira permasalahan itu kamu lakukan alasannya apa? Nanti konsekuensinya Rian juga disuruh untuk menentukan solusi terbaiknya sendiri. Penyelesaian masalah menggunakan budaya positif. Segitiga restitusi yang tepat adalah E. Nomor 24. Bu Sita akan mengajarkan KD Bahasa Indonesia kelas 2 SD berikut ini. KD-nya menyampaikan ungkapan-ungkapan santun. Menyampaikan. Jadi Bapak Ibu itu melakukan, menyampaikan. Berarti anak praktek melakukan untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan santun. Terutama menggunakan kata maaf dan tolong. Untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Rumusan indikator yang harus dibuat Bu Sita agar peserta didik dapat mencapai KD tersebut adalah yang mana Bapak Ibu? Anak praktik untuk menggunakan kata maaf dan tolong. Berarti Bapak Ibu menyampaikan ungkapan-ungkapan santun untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Rumusan indikator yang harus dibuat Bu Sita agar peserta didik dapat mencapai KD tersebut adalah yang A, Bu. Mempraktikkan ungkapan meminta maaf saat tidak mengerjakan PR. Kalau seperti ini, kita pilih jawaban yang baik lagi, Bu. Jangan saat tidak mengerjakan PR.
Yang E, Bu. Yang E, nggih, akan lebih baik yang E, yaitu menyontohkan ungkapan meminta maaf atau ungkapan meminta tolong. Nomor 25. Disajikan kade bahasa Indonesia. Lagi, menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Kade tersebut dapat dimuat dalam indikator ini atau tujuan pembelajaran khusus. Ini disuruh untuk dimuat dalam indikator tujuan pembelajaran khusus yang mana Bapak Ibu dengan memperhatikan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Ini pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku. Yang mana yang tepat, Bapak Ibu? Yang tepat mana, Bapak Ibu? Apakah A? Melalui metode demonstrasi, siswa dapat menampilkan pidato karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif dengan baik. Kita lihat lagi di sini. Menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Kalau di sini itu disajikannya secara tertulis atau secara lisan ungkapan dirinya. Ini belum dijelaskan. Baru kosakata baku serta kalimat efektif. Bentuk ungkapan dirinya secara tertulis maupun secara lisan belum dijelaskan. Berarti jawaban A kurang baik. Yang B, melalui metode demonstrasi, siswa dapat menampilkan pidato karya pribadi secara lisan, ungkapannya secara lisan, dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif dengan benar. Demonstrasi, anak praktek. Tepat atau tidak Bapak Ibu? Secara lisan ungkapan dirinya. Tepat. Kita cari jawaban yang lain dulu. Yang C, melalui metode sosiodrama, siswa dapat menampilkan pidato karya pribadi secara lisan dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif dengan benar. Pidato itu dengan sosiodrama, dengan drama, bermain film, kurang tepat kondisinya. Harusnya anak praktek berpidato, demonstrasi. Yang D, melalui metode praktik, siswa dapat menampilkan video karya pribadi secara tertulis dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif dengan benar. Metode praktik secara tertulis. Kalau secara tertulis biasanya dilakukannya praktik atau apa Bapak Ibu? Lisan, Bu. Ya, lebih baik lisan kalau menampilkan pidato karya pribadi. Kalau secara tertulis menggunakan kosakata baku kalimat efektif menampilkan pidato, anak unjuk kerja, demonstrasi. Kalau yang dinilai produknya ini juga kurang sesuai, akan lebih baik kalau secara lisan. Yang E, melalui mengamati, siswa dapat menampilkan pidato karya pribadi secara tulis dengan menggunakan kosakata baku serta kalimat efektif dengan benar. Melalui mengamati siswa, ini kurang tepat untuk dijadikan tujuan pembelajaran yang dapat diukur.
Jadi ini salah. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Melalui lisan. Demonstrasi anak praktek secara lisan. Ini juga salah. Nomor 26. Bu Wulan, seorang guru SD akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyampaikan hasil pengamatan dan meyakinkan pembaca akan hasil pengamatan tentang situs warisan dunia. Bu Wulan akan mendesain kerja kelompok dalam bentuk proyek menulis buku itu. Diperlukan kerjasama antar peserta didik. Namun ada satu peserta didik yang cenderung sangat percaya diri dan meremehkan kemampuan peserta didik lainnya. Sehingga peserta didik tersebut tidak mau belajar berkelompok, sukanya menyendiri. Supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik, langkah pembelajaran yang tepat adalah kalau ada satu peserta didik yang percaya diri dan tidak mau berkelompok, maka yang harus kita lakukan sebagai seorang guru apa? Agar kelas kondusif, semua anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Ya, kalau ada yang suka menyendiri, pembelajaran yang kita pilih adalah pastinya pembelajaran yang berkelompok, menggabungkan agar ada interaksi yang baik. Anak yang menyendiri, yang sangat percaya diri, meremehkan kemampuan temannya agar tahu, oh kemampuan temanku ternyata juga ada yang lebih dariku. Oh berarti kalau yang kurang aku harus membantu mereka agar munculnya rasa saling memahami, menghormati, maka pembelajaran akan lebih baik dengan cara berkelompok. Kita pilih pernyataan yang sesuai. A. Memberikan penguatan tentang kebermaknaan belajar bersama dalam mencari informasi tentang situs warisan dunia. Kalau guru hanya memberikan penguatan untuk mengatasi permasalahan anak yang terlalu percaya diri dan tidak mau belajar berkelompok, kira-kira apakah efektif dilakukan dan anak tersebut mau menghargai, menghormati temannya, Bapak Ibu? Kurang tepat, Bu. Kurang tepat, kurang tepat. Sekarang yang B. Meminta setiap peserta didik untuk menceritakan hasil amatan yang pernah mereka lakukan tentang situs warisan di Indonesia. Kalau meminta setiap peserta didik berarti ini individu untuk menceritakan. Kira-kira dapat mengatasi permasalahan anak kurang tepat. Yang C. Memberikan penugasan setiap peserta didik dalam kelompok untuk menyimak dan menganalisis berbagai situs warisan dunia dari tayangan video dan melaporkan hasilnya di dalam kelompok. Jadi ada bentuk kerjasamanya, tepat atau tidak di dalam kelompok? Sesuai, Bu. Sesuai, tepat. Yang D. Melakukan curah gagasan tentang asal-usul pentingnya warisan dunia dipelajari di sekolah. Kurang tepat. Kurang tepat. Kalau hanya melakukan curah gagasan, tidak ada kegiatan saling memberi masukan. Menyusun jadwal dan membentuk kelompok dengan memastikan peserta didik tersebut sebagai ketua kelompok. Jadi yang sangat percaya diri tadi itu dijadikan ketua kelompok, Bapak Ibu, yang bertugas mengkoordinir kegiatan kelompok. Karena apakah tidak sesuai? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Jadi jawabannya hanya 1. Bapak Ibu, apakah hanya 1?
Coba menyusun jadwal dan membentuk kelompok. Membentuk kelompok dengan memastikan peserta didik tersebut sebagai ketua kelompok karena sangat percaya diri kita gunakan. Oh, sebagai ketua kelompok, apakah dia benar-benar bisa mengkoordinir temannya dengan sikap percaya dirinya tersebut, dan dia tidak, kalau menjadi ketua diberi tanggung jawab, pastinya dia tidak meremehkan kemampuan anak didiknya, tidak meremehkan kemampuan anggota kelompoknya. Tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tepat, Bu. Tepat, nggih. Jadi kalau ada anak yang sekiranya itu tidak mau untuk berkelompok, sukanya ingin terlihat menonjol di kelas, kita jadikan anak tersebut untuk diberikan sebuah tanggung jawab. Jika dia memang bisa diberi tanggung jawab, maka dia akan merasa lebih puas. Tetapi kalau tidak bisa diberikan tanggung jawab, maka kita harus memberikan penguatan kepada dia bahwa dia harus bersikap mau menghormati dan menghargai teman yang lainnya. Oke, jadi yang tepat ini adalah jawaban yang E dan jawaban yang C. Nomor 27. Diberikan kompetensi dasar KD muatan matematika kelas 3. Menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terbesar dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan KD yang telah diberikan, maka tentukan rumusan indikator ketercapaian kompetensi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa SD, yaitu menentukan faktor persekutuan (FPB), kelipatan persekutuan (KPK) dari dua bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang sesuai mana, Bapak Ibu? Berarti anak juga harus dapat memecahkan soal cerita. Kira-kira mana yang berkaitan dengan soal cerita? Yang B, Bu. Yang B, menganalisis penyelesaian masalah FEB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Ini kata kuncinya. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pasti ini yang diajarkan adalah soal cerita. Jadi indikator yang sesuai, karena soal cerita itu soal hot, maka adalah menganalisis penyelesaian masalah FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan, menyebutkan, memahami, ini kurang hot. Tidak bisa untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan soal cerita. 28. Materi IPS di SD banyak mempelajari terkait peninggalan sejarah. Selama ini sejarah hanya siswa dapatkan dari buku, internet, penjelasan guru. Siswa membutuhkan hal yang terlihat kontekstual terkait sejarah yang dipelajari nyata. Sehingga guru perlu mengajak siswa untuk berkunjung di tempat yang merupakan peninggalan sejarah. Jadi anak dilihatkan langsung, ini Candi Borobudur, ini Candi Prambanan, ini museum tahu secara konkret, kontekstual. Metode yang tepat untuk diterapkan dalam ilustrasi di atas ialah mana, Bapak Ibu? Kalau untuk mengajarkan sejarah kepada anak secara kontekstual, B, Bu. B, metode karya wisata. Jadi anak diajak studi tour karya wisata.
untuk melihat peninggalan atau tempat-tempat peninggalan sejarah secara nyata. Konkret. Konkret. Kalau inquiry itu praktik 5M, Bu, menemukan. Kalau inquiry ini terkenalnya dengan pembelajarannya praktik berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Praktik, anak menemukan pengetahuan dengan 5M, mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan data, mengkomunikasikan. Metode simulasi. Simulasi ini praktik unjuk kerja. Metode demonstrasi. Ini juga sama, unjuk kerja. Ceramah, ini guru yang menjelaskan. Kalau ceramah saja, itu anak akan tidak ada gambaran. Ceramah Candi Borobudur, anak tidak akan tahu bayangannya bagaimana Candi Borobudur. Nomor 29. Perhatikanlah dengan cermat KD PPKN kelas 5 SD berikut ini. 3.1. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan diberikan indikator yakni menilai kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta diberikan materi pembelajaran PPKN. Kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui materi tersebut, siswa dilatih untuk memiliki kecakapan abad 21 6C kemarin, serta guru merancang media pembelajaran berupa apa agar anak dapat memahami secara bermakna. 6C-nya tadi juga terlibat. Kalau 6C terlibat, berarti anak harus dapat memecahkan masalah. Anak dapat memecahkan masalah melalui apa, Bapak Ibu? Critical thinking-nya harus dikembangkan, kolaborasinya, kreatifnya, communication, karakter, dan diharapkan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai seorang warga negara yang baik. Berarti anak tersebut harus dibantu dengan menggunakan media pembelajaran yang bagaimana, Bapak Ibu? Multimedia. Untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, video pembelajaran interaktif ya. Dengan video pembelajaran interaktif, jadi anak itu bisa menyajikan memahami materi secara konkret, ada communication juga interaktif karena ada bertanya, dijawab, ada kemampuan berpikir kritisnya juga, dan untuk karakter kewarganegaraannya karena berbasis problem solving, pemecahan masalah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak lebih dapat menerapkan nilai-nilai tersebut jika anak tersebut sebagai warga negara Indonesia. Jadi tepat sekali jawabannya adalah A. Yang B, multimedia interaktif juga bisa kreatif, kreatif, communication, berpikir kritis, tapi di sini tidak ditekankan untuk memecahkan masalah karena anak berbasis praktik, jadi kurang cocok untuk digunakan untuk mengembangkan anak memiliki karakter kewarganegaraan yang baik. 30. Pada saat ulangan,
harian, siswa diberikan beberapa soal. Di antaranya ada soal yang berbasis hot. Ingat, hot, sulit, C4, C5, C6. Membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 kali. Soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, membandingkan dan mengurutkan bangun ruang menurut volumenya. Jadi ada 2 tahapan yang dilalui siswa, yaitu anak dapat membandingkan dan mengurutkan. Kira-kira pilihan jawaban yang mana PCK-nya? Ini, A. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 40. Di dalam kubus terdapat sebuah balok yang memiliki ukuran panjang 20, 10, 5. Pertanyaannya, tentukan perbandingan volume dari kubus dan juga balok. Hanya mencari perbandingan, padahal anak disuruh membandingkan dan mengurut. Tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak, kurang tepat. Yang B, tentukan volume kubus yang memiliki panjang 25 dan volume balok dengan panjang 240, 25, 10. Disuruh menentukan, tidak ada membandingkan dan mengurutkan. Tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Yang C, kira-kira tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tentukan perbandingan volume, jadi membandingkan volume terlebih dahulu, baru bangun ruang berikut dan bangun ruang mana yang memerlukan isi paling banyak dan paling sedikit. Berarti ini anak-anak setelah membandingkan juga mengurutkan. Jadi jawabannya ini sudah mencakup keduanya untuk membandingkan dan mengurutkan. Jadi jawabannya yang C. Yang D, berapa volume tumpeng yang diperoleh masing-masing? Berapa volume? Berarti ini mencari volume. Ini juga mencari volume. Jadi yang tepat sesuai soal adalah jawaban yang C. Ini untuk soal pertemuan kemarin sudah selesai. Masih ada waktu 7 menit. Apakah kita lanjut ke soal berikutnya? Atau bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Bapak Ibu kalau sudah, apa kalau dirasa malam kurang efektif kita ganti ke siang atau sore hari lagi? Bagaimana? Aja, Bu. Enak malam, Bu. Enak malam, Bu. Enak Keras, malam, Bu. Bu. Malam. Habis pulang kerja capek. Iya. Oh, nggih. Kalau sore. Ya, malam. Nggih. Nanti bisa disampaikan ke Pak Yuda. Kalau hari ini kita cukupkan untuk membahas soal kemarin, nggih. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal studi kasus dan bahasan soal yang hari ini belum kita bahas. Untuk pertemuan selanjutnya mau hari apa, Bapak Ibu? Masih pertemuan terakhirnya. Apa didiskusikan dengan Pak Yuda dulu, nggih. Demikian pembelajaran kita di malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa soal studi kasusnya mulai dipikirkan, mulai dirancang, mulai disesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah dibagikan oleh dosen atau tim penguji agar kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dari UKIN, soal studi kasus, dan UKPPG ini. Demikian Bapak Ibu, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Yuda.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putri atas pendampingannya dengan Bapak Ibu sekalian serta belajar bersama persiapan UKP PPG tahun 2024 piloting 2 maupun piloting 3. Baik, untuk pertemuan ketiga itu rencananya saya hari Jumat saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tadi kan dipesan Bu Putri untuk membuat studi kasus. Jadi besok silahkan digunakan untuk mulai membuat studi kasusnya. Jadi nanti hari Jumat bisa kita bahas. Kita sesuaikan dengan yang tadi itu PDF yang sudah saya bagikan. Jadi nanti bisa dikoreksi barangkali ada yang kurang pas atau bagaimana baiknya. Jadi kalau Jumat itu pengennya saya siang Bapak Ibu. Jadi jam 1 lagi. Nanti misalnya waktunya kalau siang itu kan semolor-molornya itu bisa sore gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau malam itu kita terbatas. Kalau kita mulai tadi setengah 7 itu sampai jam sekian ini waktunya kalau molor lagi sampai jam setengah 10 itu kan tidak enak juga. Tapi nanti bisa dipertimbangkan. Jadi kalau rencana saya Jumat di pertemuan terakhir nanti jam 1. Jadi paling tidak kalau bisa molor itu ya sampai jam 3 atau setengah 4 itu waktunya slotnya banyak. Tapi nanti bisa kita diskusikan saja di grup. Itu saja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sekarang karena mendekati sebentar lagi untuk yang piloting 2 itu monggo untuk dijaga kesehatannya Bapak Ibu, segalanya silahkan dipersiapkan karena hari Selasa nanti ya. Kalau yang olahraga nanti hari Senin karena kita juga ada yang olahraga. Jadi monggo dipersiapkan, disesuaikan, silahkan. Yang pertama kesehatannya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar, kita selangkah lebih tahu dari yang lainnya mungkin karena kita konsisten dalam belajar, jadi kita lebih tentu saja nanti semoga lebih percaya diri Bapak Ibu, jadi lebih yakin dalam menjawab itu. Jadi itu saja Bapak Ibu, saya doakan panjenengan semua selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, kelancaran sehingga nanti dapat percaya diri dan mengerjakan sehingga dapat lulus satu kali percobaan. Amin. Bapak Ibu, itu kita doa bersama. Terima kasih, saya cukupkan untuk pertemuan kita yang ke-9 ini. Nanti juga saya buatkan soal tryout Bu, nanti di Google form ya, nanti saya bagikan di pertemuan terakhir saja, bisa buat latihan. Nanti ada 3 paket soal bisa dikerjakan sambil menunggu nanti waktu tryout atau UK-nya. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Demikian, mohon maaf apabila banyak salah-salah di sana sini, itu semua karena kekurangan kami. Kemudian selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. lancar Bapak Ibu. Amin.